Hai semuanya, welcome back to my channel Banyak Rata Water Pintau. Nama aku Isara. Teman-teman jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Udah 6 bulan tidak upload YouTube, tapi nggak apa-apa. Banyak hal yang harus aku selesaikan di 6 bulan pertama 2024 dan to be honest, I'm very happy ya. Sebagai seorang perempuan yang masih belum pernah menikah, jujur aja aku adalah tipikal orang yang sangat amat pilih-pilih terhadap pertemanan, mau itu pertemanan calon atau juga kehidupan pribadi seorang seperti itu. Dan nyatanya saat ini perempuan itu tidak hanya mengandalkan status ekonomi si laki-laki itu. Gimana meskipun segede apapun pride-nya si independent woman ini, kita tidak bisa yang namanya melepaskan dari yang ini loh. Kayak laki-laki ya juga harus lebih lah dibandingkan kita, karena bagaimanapun laki-laki tugasnya adalah kepala rumah tangga, perempuan juga punya kekuasaan di dalam rumah tangga seperti itu. Yang dialami sama perempuan di masa ini, mau orang Indonesia mau perempuan dari negara-negara manapun, tentu aja adalah apakah laki-laki ini tuh baik secara karakter. Baik aja tapi dia nggak bisa kerja juga ya payah ya di dalam suatu rumah tangga. Tapi juga kebaikan itu doesn't mean it's everything even though you have a lot of money. Jadi kita akan yang namanya ngomongin bagaimana laki-laki itu bisa menjadi sangat toksik ketika setelah menikah. Bahkan dia bisa yang namanya menutupi keburukannya ketika awal-awal berkenalan atau berpacaran seperti kita seperti itu. Ingat ya, pacaran itu bukan segalanya. Pacaran itu adalah berkenalan. Baru pas waktu fase yang namanya pertunangan, kalian boleh yang namanya ngapa-ngapain, tahu yang namanya ini segalanya bagi aku, itu boleh teman-teman. Nah, bagaimana kalau kamu itu seorang perempuan yang masih muda, single, kamu juga sedikit punya kehidupan ekonomi yang mapan, ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki nih. Laki-laki ini sangat amat jauh dari segi usia kematangan, bahkan juga dari segi ekonomi itu sangat jauh, bahkan sangat memuaskan bagi kamu. If you have this kind of person, you will be a queen or princess kayak gitu. Tapi suddenly, pria ini tidak memberikan kamu rasa aman, nyaman, bahkan secara mentality kamu sangat tersiksa teman-teman ya. Bahkan kamu pun adalah status selebriti. Di laki-laki NPD, kamu nggak akan bisa yang namanya menjadi orang yang sangat amat bahagia meskipun sekaya apapun laki-laki itu dan statusnya seperti itu ya guys ya. Jadi kita akan yang namanya ngomongin kasusnya Angelababy dan Huang Xiaoming. Pernikahan termahal seantero Cina, bahkan sedalam jagat industri entertainment circle China itu, Asia juga, dia mendapatkan gelar termahal ya. Tapi kenapa kok kedua orang ini itu bisa berpisah ya? Pernikahan dengan 400 miliar, bayangin aja kayak Kim Kardashian sama Kanye itu kan 20 million dollar. Kalau dia tuh 35 juta dolar di kurensi tahun 2016 alias 486 miliaran kayak gitu nggak sih? Nah, apakah itu bisa yang namanya mengunci pernikahan hingga long last? Ternyata hasilnya tidak teman-teman. Jadi inilah yang namanya pernikahan di industri kejam entertainment circle di Cina. Jadi kalau kita bisa flashback Huang Xiaoming itu siapa? Huang Xiaoming itu adalah salah satu pemainnya ini juga My Fair Princess, tapi yang season 3 kalau nggak 2 gitu teman-teman. Dan masih berteman sama Vicky Chow, Ruby Lin gitu ya. Dan si Huang Xiaoming ini adalah laki-laki yang Cina daratan pertama yang mendapatkan pengakuan seantero Taiwan, Hong Kong, dan Cina. Nah, Huang Xiaoming itu awal-awalnya bukan orang kaya. Huang Xiaoming itu dari keluarga biasa, orang tuanya itu adalah pegawai swasta, ibunya ibu rumah tangga teman-teman. Jadi tipikalnya dia ini seorang laki-laki dengan hidup pas-pasan. Tapi dia ini cerdas, ya dia ini cerdas. Setahu aku dia ini juga laki-laki yang bisa menjadi perwakilan Cina untuk mengendorse banyak artis-artis memeriahkan Beijing 2008 teman-teman ya. Si Huang Xiaoming ini setelah yang namanya kayak The Duke of Mondir yang tahun 2007 itu, karena dia tuh langsung meningkat teman-teman ya. Dia banyak endorsement, dia banyak network ya, dia juga piawai untuk mengendalikan banyak bisnis ya, dan dia itu jadi global ambasadornya Beijing 2008, Olimpiade Beijing kayak gitu. Nah, si Huang Xiaoming ini akhirnya pacaran sama seorang perempuan yang namanya Li Fei'er. Li Fei'er ini juga aktris teman-teman, aktris jadul di Cina daratan. Dia ini juga salah satu orang yang
Chinese dramanya terkenal sekali, Lee Fei-er gitu ya. Dia juga co-partnernya si Wang Xiaoming di The Duke of Mondir ya. Nah, ternyata si Wang Xiaoming itu digambarkan mirip seperti itu si The Duke of Mondir itu. Jadi dia ini kayak asistennya raja ya. Ceritanya The Duke of Mondir itu adalah anak seorang pelacur bisa menjadi pejabat dan punya istri banyak. Istrinya tuh 7 kalau nggak salah. Itu novel ya guys ya. Jadi dia ini mendekat sama anaknya raja, mendekat sama banyak orang menteri-menteri besar seperti itu, akhirnya dia sukses. Jadi from zero to hero, jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain jadi sangat amat sukses kayak gitu. That's Wang Xiaoming ya. Jadi setelah pacaran sama Lee Fei-er gitu, dia ini ternyata playboy teman-teman, playboy mencari perempuan-perempuan yang tepat gitu ya. Akhirnya dia ini 2010 itu kedapatan pacaran sama seorang Angelababy yang umurnya tuh masih 20, dia umur 33 kalau nggak salah, dan itu pun dia baru kayaknya ya guys ya. Akhirnya Lee Fei-er itu bermusulah sama si Angelababy teman-teman, dan Angelababy di tangannya Wang Xiaoming dia sangat amat terkenal di Cina daratan, dari perempuan it girl di tahun 2000-an ya kalau nggak salah ya, 2000-an. Dia ini kayak model majalah-majalah fashion remaja gitu di Hong Kong, akhirnya jadi artis besar terutama di dunia reality show di Cina seperti itu ya. Dan Lee Fei-er ini kekeh menuduh Angelababy itu ngerebut Wang Xiaoming dari dia. Kamu pengen tahu nggak ceritanya seperti apa? Jadi Angelababy itu kan dia ini kan kayak struggle gitu ya guys ya, mencari yang namanya sumber rezeki dari entertainment circle. Dia di Jepang itu pun ikut girl band gak laku teman-teman. Akhirnya dia balik ke Hong Kong dan dia itu bekerja sebagai hostess ya, karaoke seperti itu, dan ketemulah sama si Wang Xiaoming teman-teman. Wang Xiaoming itu masih pacaran sama Lee Fei-er, dan sama Angelababy Wang Xiaoming itu bilang, aku single loh, aku lagi putus sama Lee Fei-er seperti itu. Versinya Lee Fei-er, gue nggak putus, gue ini masih baik-baik aja sama si Wang Xiaoming kayak gitu. Rasa baik-baiknya ini jadi alibi kenapa dia menuduh Angelababy itu ngerebut Wang Xiaoming dari dia seperti itu. Angelababy kan waktu itu kan kayak masih muda gitu ya, masih kecil lah ya, anak-anak ABG yang baru tahu bagaimana cinta dan dapat orang kaya teman-teman. Dan Angelababy itu seperti di prinseskan, diratukan, dijaga seperti itu. Dan si Wang Xiaoming itu barusan jadi bilioner sih, memang jadi triliun laki-laki yang memiliki harta triliunan di Cina gitulah si Wang Xiaoming itu ya. Akhirnya ya nge-treat Angelababy ya, dia mau shopping, mau fashion, mau jalan-jalan ke luar negeri, even mau dapat karir yang bagus, ya itu tentu aja dari si Wang Xiaoming seperti itu. Bahkan Wang Xiaoming juga sangat overprotect sama seorang Angelababy. Jadi si Wang Xiaoming itu kayak si Angelababy ini nggak boleh sembarangan adegan ciuman sama laki-laki gitu ya. Sama yang aku tahu yang di Love You yang sama si Eddie Peng itu cantik banget Angelababy ya. Mereka pun nggak berciuman teman-teman, mereka tuh ya hanya berpelukan gitu ya. Tapi that's really awkward for a Chinese people yang memang mereka itu budayanya suka ciuman, suka pelukan, suka having affair kayak gitu. Nah, Wang Xiaoming itu melarang hal seperti itu. Bahkan si Wang Xiaoming ini juga ngasih rumah ke calonnya si Angelababy ini. Angelababy itu bukan keluarga yang pas-pasan guys. Dia ini kayak keluarga mix Jerman sama Chinese Hong Kong ya. Jadi ibunya orang Hong Kong asli, bapaknya tuh orang Shanghai Jerman, itu pindah ke Hong Kong cari duit dan buka usaha pakaian gitu. Akhirnya ya jadi si Angelababy sama si adik-adiknya seperti itu. Bahkan si Wang Xiaoming ini juga ngasih duit banyak ke adiknya Angelababy setahu aku teman-teman ya. Dan emang di tangannya si Wang Xiaoming inilah Angelababy itu melesat tajam. Maksudnya tuh kayak dia tuh bisa ngalahkan artis-artis A+ gitu, kayak Liu Shese ya, kayak si Yang Mi ya, kayak si Chao Liying ya, dan sedikit agak menimbulkan iri hati sama perempuan-perempuan yang berjuang menjadi artis besar saat itu teman-teman ya, kayak Cheng Shuang, kayak banyak lah teman-teman yang harus dari bawah merintis menjadi artis seperti itu. Bahkan berkat Angelababy yang namanya industri K-pop itu melaju. Dia tuh kan kayak brand ambassador industri K-pop di China dan Hong Kong kayak gitu. Makanya dia sering diundang ke Mama di Mnet, dan gue tahu sendiri kalau si Wang Xiaoming juga mensponsori itu semua teman-teman. Jadi ada bisnisnya bagus untuk kedua si suami istri yang kelihatannya calon
paling powerful. Jadi si Angelababy itu adalah perempuan yang bisa dibilang cukup amat sangat beruntung saat itu ya. Jadi dia waktu menikah sama si Wang Xiaoming itu ya, itu habisnya itu sekitar 32 atau 35 juta dolar whatever itu, tapi pokoknya kurensinya tuh 2016 itu sekitaran 400-an miliar teman-teman ya. Sedangkan Kim Kardashian sama Kanye saat itu 20 jutaan dolar, lebih mahal 10 jutaan dolar ya guys ya. Nah di sini aku akan meluruskan kenapa kok bisa semahal itu ya, karena itu semua networknya Wang Xiaoming dan itu emang full duitnya dia, bukan sponsor. Jadi pertama itu gaun customnya yang Dior ya itu, kedua itu adalah sebuah apa ya, kayak hampers sama ribuan tamu undangannya, itu isinya tuh HR, kemudian coklat yang mahal-mahal seperti itu, dan juga dikasih iPod dan HP teman-teman. Jadi Wang Xiaoming itu kayak semua hampersnya itu dari perusahaan-perusahaan dia yang pernah investasi ke dia seperti itu ya, termasuk HP, perhiasan kayak gitu. Kemudian mereka juga menikah di sebuah venue termahal di Shanghai juga, dan semua yang datang itu adalah artis-artis besar ya. Nah itu ada siapa, Wang Baoqiang, ada Chen Sicheng, ada Tong Liya, ada si siapa, Cao Wei ya. Terus yang diundang lagi siapa lagi ya, ada si Nini, dan masih banyak produser-produser, petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat negara yang datang ke acaranya Wang Xiaoming dan juga Angelababy. Jadi itulah sekaya Wang Xiaoming teman-teman, belum dia dapat endorsement dan juga si Angelababy. Makanya bahkan sebelum mereka menikah dan waktu mereka masih pacaran ya, itu apa yang televisi ada mereka berdua itu pasti ratingnya naik. Berarti mereka suami istri itu sudah sangat menjanjikan dari awal mereka itu menikah gitu loh, sudah sangat balik cuannya, bahkan mereka itu bisa kayak apa ya, kayak punya perusahaan sendiri-sendiri, itu luar biasa banget. Jadi Angelababy yang hanyalah seorang foto model kelas bawah jadi foto model kelas atas, itu memang dari si Wang Xiaoming itu teman-teman. Mulai mereka itu dari pacaran sampai menikah itu kayak apa ya, the most expensive couple yang pernah ada, bahkan menjadi sepanjang sejarah pernikahan artis Asia tergede, termahal, terhedon itu mereka berdua teman-teman ya. Wang Xiaoming itu juga punya yang namanya sebuah company, dimana kalau ada barang branded masuk itu harus izin ke dia. Tentu aja dia akan dapat sahamnya, misalnya Balenciaga, Kaos, dan juga kayak apa ya, brand-brand besar asal barat atau Jepang atau Korea yang masuk ke Wang Xiaoming seperti itu. Dan inilah mungkin itu kan menikah umur 26 tahun ya Angelababy gitu ya, berarti dia itu di tahun 2013 ya. Nah di tahun 2017 mereka itu sedikit ada apa ya, kayak prahara seperti itu ya. Dan Angelababy itu sering kedapatan sama paparazzi, sama orang-orang tuh, kok kamu sendirian sih, mana suami lo gitu ya, nganterin anaknya sekolah, nganterin anaknya main kemana gitu, kok sendirian gitu. Nah itu gosip-gosipnya tuh mereka berdua tuh lagi berpisah atau gimana seperti itu. Gongnya itu adalah ketika Angelababy itu mengupload sebuah lukisan ya, lukisan itu dia beli warna pink ya. Terus di lukisan tuh kayak ada kata-kata why are you cheating on me ya, itu ada teman-teman, dan dihapus seketika di Weibo dan juga di Instagram seperti itu. Berarti memang rumah tangga mereka itu tidak baik-baik saja teman-teman. Nah kalau kalian pengen tahu Wang Xiaoming sama Angelababy itu tinggal di mana sih, di sebuah kayak apartemen paling elit di Shanghai itu yang namanya Regents Shanghai. Di sana itu ya, yang bisa nyewa itu nggak bisa beli teman-teman, nyewanya itu bisa dibilang jutaan dolar per tahun. Bahkan di Regent Shanghai itu hanyalah triliuner yang bisa menyewa di situ ya. Nah Regent Shanghai itu adalah kayak subhubnya kalau kamu itu ke beberapa tempat-tempat besar di Shanghai atau Cina kayak gitu. Itu semua orang kaya raya, semua orang-orang asing yang juga tinggal di Cina itu juga tinggalnya di Regent Shanghai guys. Dan si Angelababy sama Wang Xiaoming tentu aja tinggal di sana. Nah tahu nggak sih, ternyata si Wang Xiaoming itu ya, dia ini berteman dengan banyak orang-orang bermasalah dan juga koruptor-koruptor. Jadi Wang Xiaoming itu misalnya punya apa ya, sebagai seorang gitu ya, oh ada duitnya koruptor nih, lu puterin jadi yang namanya usaha baru, itu Wang Xiaoming bisa teman-teman.
Dan beberapa duit-duitnya ini juga ngalir ke Wang Xiaoming, dan itulah yang ngebuat Wang Xiaoming juga kaya raya. Nah, Wang Xiaoming itu saking kayanya dari Raijin itu kayak bisa nyewa dua, nggak cuma satu ya, satu buat istrinya, satu buat orang tua dan juga mertuanya. Dia bisa pesen dua Regent Park, dua apartemen di Regents kayak gitu. Nah, alasannya itu adalah untuk teman-temannya kumpul-kumpul, untuk yang namanya kayak pertemuan-pertemuan elit seperti itu, dibandingkan kita di hotel atau kita di kantor-kantor, mending di apartemen itu ya guys ya, atau launching produk-produknya mahal-mahal itu di situ ya. Nah, kamu juga harus tahu guys, ternyata Regent ini ya, disitulah Wang Xiaoming itu menyembunyikan apa? Menyembunyikan selingkuhannya. Nah, kita akan kenalan sama selingkuhannya Wang Xiaoming yang ngebuat ini meledak ya. Ini namanya Ye Ke. Ye Ke ini adalah perempuan yang mengaku seorang sosialita dan janda dari 2 anak ya. Nah, si Ye Ke ini berusia 32 tahun dan mengenal Wang Xiaoming di usia 30-an tahun, teman-teman. Dia menjadi seorang pengusaha di bidang sosial media, banyak anak-anak gitu ya yang dia pegang, dan dia ini adalah perempuan yang sangat high class ya. Setiap bulan itu dia ke luar negeri jalan-jalan, dia nenteng tas mahal, dia juga naik mobil mahal-mahal, dia punya Bentley teman-teman, dan juga jam-jam tangan yang cukup amat sangat mahal ya guys ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Ye Ke ini adalah seorang yang cukup terkenal di circle-nya dia, perempuan independen lah, elit seperti itu. Nah, si Ye Ke ini, dia ini adalah seorang yang cukup lembut, yang cukup halus, yang dia ini cantik teman-teman ya. Nah, setelah itu dia itu kayak apa ya, pertama kalinya memperkenalkan diri itu lewat sebuah jadi selebgram ya, jadi sosmed seperti itu. Nah, kalau kalian pengen tahu ya, Ye Ke itu kan punya anak buah ya. Ternyata Ye Ke ini ketua Ani-Ani teman-teman, dan dia sudah yang namanya berpacaran sama Wang Xiaoming, otomatis duitnya itu pastinya ngalir ke Ye Ke. Ye Ke ini membiayai si Ani-Ani ini untuk lebih cantik, lebih elegan, lebih powerful ya. Dan si Ye Ke ini mengaku kalau dirinya itu dari keluarga yang menengah ke atas, yang pernah mencicipi bangku kuliah di Fujian University or something, Zhejiang atau Fujian gitu ya guys ya, tapi nggak lulus itu. Terus dia ini adalah perempuan yang dari keluarga yang multi bilingual. Dia ini perempuan yang dari sekolah-sekolah bagus seperti itu. Ternyata Ye Ke ini nggak cuman punya sosial media dan live TikTok atau Douyin atau apa, dia ini punya anak buah yang dia latih untuk ya ini kalau nggak jadi selebgram seksi ya juga kayak menggoda banyak laki-laki yang berduit tapi udah tua gitu ya guys. Tapi dia tuh kayak dapat aja sama seorang Wang Xiaoming seperti itu. Ibaratnya Wang Xiaoming ini tipikalnya adalah dia kan sudah meninggalkan Li Fei-er ya. Dia pasti dulunya punya pacar gitu ya. Dia ninggalin Li Fei-er untuk Angelababy. Nah, Angelababy ini ya, logika gue itu adalah ini perempuan pertama sudah cantik ya. Sebelum menikah sama Wang Xiaoming pun dia sudah punya duit ya. Kedua ini dia ini perempuan yang nggak nakal ya, yang mandiri banget ya. Ketiga ini Angelababy ini sudah sangat settle teman-teman ya, sudah sangat settle. Terus dia tuh terkenal, dia itu pekerja keras teman-teman. Kok bisa sih Wang Xiaoming tuh sama seorang yang namanya Ye Ke ini gitu ya. Gue pikir Ye Ke tuh kayak bos perempuan besar gitu ya guys ya. Tapi ternyata kamu harus yang namanya dengerin faktanya si Ye Ke ini ya guys ya. Ya, jadi balik lagi ya, di Regent Shanghai itu ya, itu rata-rata orang-orang yang nginep di sana adalah bilioner teman-teman, bilioner beneran, mau itu profesional or maybe itu adalah seorang pengusaha, artis, politikus, di situ memang tempatnya bilioner seperti itu. Nah, si Ye Ke ini ternyata memang dia ketahuan berselingkuh ya. Jadi selingkuhannya Wang Xiaoming seperti itu. Nah, terus ya si Angelababy itu juga kelihatan sama anaknya itu kemana-mana sendirian, nggak ada si Wang Xiaoming ini, bapaknya kemana gitu ya guys ya. Ternyata yang aku tahu bapaknya itu kayak masih ngasih nafkah ke anaknya dan juga si Angelababy ini, tapi keluyuran nggak tahu kemana. Nah, diselidiki lagi ternyata si bapaknya ini juga nyewa Regents itu ya, yang isinya cewek-cewek harem itu. Jadi bapaknya ini beneran punya harem teman-teman, punya harem. Terus ternyata yang menikmati itu juga bukan si Wang Xiaoming doang,
tapi juga banyak orang-orang high class, laki-laki julid dan juga laki-laki yang genit-genit itu, om-om genit ini ya, itu menikmati fasilitasnya Huang Xiaoming seperti itu. Pada akhirnya Angelababy tahu dan yang namanya persewaan di Regents itu dia cancel teman-teman. Sesudah itu ya barulah ketahuan kalau si Huang Xiaoming ini memang tidak hanya selingkuh sama si Ye-ke, tapi juga selingkuh sama banyak perempuan teman-teman. Tapi Ye-ke inilah yang dia hamilin duluan ya. Jadi kejadian perselingkuhannya Huang Xiaoming yang emang di awal itu dia ketahuan selingkuh, tapi mengelak aku tuh setelah 2 tahun bercerai, kan bercerainya sama Angelababy kan 2022 ya. Ketahuan menghamili si Ye-ke tahun 2024 ya. Nah, di Cina itu kenapa kok banyak orang-orang yang lagi di atas angin bisa hancur ya, karena Cina itu sangat ketat yang namanya cyber ya. Kamu punya Instagram, kamu punya Weibo, kamu punya WeChat, kamu punya WhatsApp, kamu punya yang namanya chatting-chatting yang nggak jelas sama orang, itu bisa dihack teman-teman. Makanya nggak ada privacy yang lebih di China seperti itu. Nah, kamu harus tahu ya guys ya, Cina itu yang namanya privasi di sosial media tuh hampir tidak ada. Even though kamu itu seorang pejabat atau bisnis ya, kamu akan kehack teman-teman kalau kamu tuh punya masalah atau yang namanya kamu punya skandal seperti itu. Nah, ada yang namanya cyber itu Liu Dacui. Inilah orang yang pertama kali bilang kalau si HXM itu selingkuh teman-teman, Huang Xiaoming itu selingkuh ya. Nah, perselingkuhannya itu pertama sering banget ngasih Ye-ke itu adalah barang-barang branded seperti itu. Kedua adalah pernah minta Rolls Royce dan juga pengen Regentsnya itu diperpanjang teman-teman. Bayangin loh, Rolls Royce Pink itu adalah kayak flaunting atau apa ya, kebanggaan ani-ani high class di Cina kayak gitu. Itu emang bener teman-teman ya. Jadi Wang Secongpun itu kayak merangkul cewek-cewek muda cantik itu dengan Rolls Royce Pinknya dia, dan si Ye-ke ini pengen seperti itu. Nah, kamu harus tahu ya guys ya, menjadi pejabat itu adalah sebuah tanggung jawab besar dan otomatis mereka punya kekuasaan yang besar ya guys ya. Nah, yang apa ya, kayak dipikirkan sama pemerintah Cina itu adalah kalau si pejabat ini tidak bisa yang namanya memberikan contoh yang baik, tentu aja akan ada yang namanya pencancelan atau pemecatan seperti itu. Jadi rupa-rupanya si Ye-ke ini nggak sengaja ngebeberin banyak banget yang namanya orang-orang di sekitarnya Huang Xiaoming yang kayak mencicipi si haremnya Huang Xiaoming di Regents Park kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ya, seorang Liu Dacui itu adalah seorang yang mirip seperti Lambe Turah ya, kayak membeberkan gosip fakta. Mereka tuh bukan cuma begituan, mereka ini orang-orang pinter, orang-orang cyber. Jadi dilatih untuk yang namanya hack nih, chatnya bapak ini dengan perempuan sana gitu ya. Hack nih korupsi di bank ini dengan mana gitu ya. Itu mereka tuh bisa semua gitu. Jadi lo kalau di China sama di mana, maybe di Hong Kong dan juga di Taiwan, kalau kamu tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk rakyat sekitar, tentu aja kamu akan diginikan teman-teman. Dan aku tahu banget ini pasti persetujuan dari pemerintah pusat ya guys ya, karena ngehack sembarang orang itu juga termasuk jalur hukum. Tapi Wang Xiaoming nggak berani nuntut nih sama Liu Dacui, karena apa? Liu Dacui itu masih punya pemerintah ya teman-temannya, pemerintah komunis. Nah, akhirnya si Liu Dacui itu juga kayak menelisik si Ye-ke ini siapa sih. Ye-ke itu ternyata memang perempuan yang miskin teman-teman dulunya. Ya miskin, dia menikah sama laki-laki ya. Nah, laki-laki ini ditinggal guys, dia menikah sama laki-laki yang lebih kaya, dan laki-laki inilah yang ngebuat Ye-ke itu seperti selebgram seperti itu. Ye-ke di training gitu, jadi kayak sosialita, jadi perempuan kaya raya, jadi perempuan yang punya berduit seperti itu. Dia juga masuk ke klub-klub orang-orang elit di Cina kayak gitu teman-teman. Nah, kamu harus tahu kenapa Ye-ke itu bisa bertemu sama si Huang Xiaoming, karena suaminya yang kedua ini. Jadi Ye-ke itu kan punya suami orang biasa, terus Ye-ke tinggal dapat suami orang yang lebih kaya teman-teman. Nah, orang yang lebih kaya ini itu kayak punya networking kalau misalnya talent-talentnya itu diperkenalkan sama artis-artis besar gitu loh guys ya, kayak mempromosikan brand lokal di wilayahnya seperti itu. Nah, itu kerjanya suaminya si Ye-ke ya. Nah, Ye-ke waktu itu ada peresmian Bulgari kalau nggak salah ya guys ya sama suaminya. Mereka foto berdua guys sama Angelababy.
Angelababy saat itu emang lagi menikah bahagia sama seorang Huang Xiaoming. Tapi ternyata si Ye Ke ini waktu sering kontak dengan para artis-artis yang dari naungan suaminya itu, ketemulah sama Huang Xiaoming teman-teman. Huang Xiaoming ini kemudian pacaran sama Ye Ke. Ye Ke itu ya guys ya, kalau kalian pengen tahu dia itu lihat deh di Weibo atau di cara ngomongnya, dia tuh kayak perempuan manis, manja gitu ya. Begitu dihack sama Liu Daci itu kayak perempuan Cina daratan yang kampung gitu loh, norak kayak gitu Ye Ke itu. Jadi apa ya? Jadi itulah pintarnya manipulasi perempuan Cina kayak gitu. Nah, rupa-rupanya Ye Ke itu juga waktu dia itu jadi sosialita ya guys ya, beli Hermes yang harga 2 miliar 3 miliar, kemudian dia juga bisa beli jam tangan yang mewah, itu semuanya juga nyicil dan bahkan dia kena hutang teman-teman. Dari kena hutangnya itu, di luar prediksi suaminya, dia cari laki-laki, cari akhirnya dapatlah Huang Xiaoming seperti itu. Ketika si Ye Ke ini dikontrakin rumah di Regent Shanghai ya, dia akhirnya ninggalkan suaminya dan dia bikin agensi sendiri, bikin PT sendiri yang isinya itu ya ani-ani kelas atas ya. Dia juga mensponsori untuk jadi first class, high class woman, tapi ya isinya menipu laki-laki seperti itu. Ke inilah yang lebih membongkar banyak pejabat mana aja yang punya sugar baby, mana aja yang punya selingkuhan. Karena apa? Karena selingkuhan tuh nggak cuma jadi pemuas nafsu aja, tapi selingkuhan itu juga bisa dibuat apa ya, dibuat untuk menyembunyikan harta. Misalnya istri tuanya ini dia megang harta gitu ya guys ya, si laki-laki ini pengen lebih kaya gitu, dia main cuci uang kayak main korupsi gitu, jadilah cewek partner gitu ya guys ya, partner perempuan yang nggak tahu di mana asalnya, itu buat nyembunyiin kekayaan dan paling dikasih sekitar 10%, 20%, kan lumayan bisa buat beli apa ya, beli tas terus juga bisa beli apa, naik private jet kayak gitu-gitu teman-teman. Dan kamu tahu Huang Xiaoming itu setahu aku itu nggak selamat ya. Pertama, filmnya itu tahun 2024 banyak yang kacau ya, box office-nya juga turun. Kedua, reputasinya juga jelek teman-teman. Asia Timur menjunjung tinggi yang namanya reputation ya. Dan yang ketiga itu adalah Huang Xiaoming itu memang sempat ada penuaan dan stres, makanya dia itu kayak rambutnya itu rontok, bahkan dia mengalami kebotakan teman-teman. Jadi banyak banget orang-orang kaya dan berkuasa itu kena cancellation karena punya sugar baby dan ani-ani. Dan ini sangat amat populer di kalangan orang-orang yang udah umur 40-50 tahun seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya itu adalah yang punya Evergrande ya. Kenapa kok bisa bangkrut? Karena itu ulah istrinya yang memotong dan juga ngebeberin kalau duitnya tuh ngalir ke ani-ani ya, ngalir ke perselingkuhan, ngalir ke pesta pora si mantan suaminya ini kayak gitu. Yang kedua tentu aja adalah petroleum itu ya, petroleum of China itu ketahuan jalan sama sekretarisnya sendiri teman-teman, dan ya dipecat aja itu laki-laki dan dimutasi kayak gitu. Dan masih banyak pejabat-pejabat negeri maupun swasta yang di cancel karena mereka itu berselingkuh ya guys ya. Nah, gimana dengan kelanjutan Huang Xiaoming? Aku nggak tahu, tapi yang jelas karir dia itu di ujung tanduk. Jadi ini tuh apa ya, pembelajaran ya, Cina itu sangat tegas dengan yang namanya adultery, yang namanya imoralitas ya. Dan satu hal lagi, kalau kamu kepengen laki-laki seperti Huang Xiaoming, kamu akan hanyalah dapat ampas dan tidak akan menghargai perempuan secantik, sekeren, sepintar apapun teman-teman. Jadi thank you semua udah nonton YouTube aku. I hope you like it. See you later. Bye bye and 再见.